Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua ini di mata kuliah ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan. Ya. Jadi nanti di tengah-tengah saya akan ngasih tugas ke Anda, jadi tolong diperhatikan dengan baik videonya dan tugasnya langsung dikerjakan. Dan tugas itu harus dikumpulkan saat ini juga gitu ya, hari ini gitu di perkuliahan ini. Oke, langsung saja ya. Teman-teman sekalian, hari ini materi kita adalah tentang klasifikasi dan pengukuran ketersediaan sumber daya alam. Ya. Oke, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa yang disebut dengan sumber daya dan apa bedanya sumber daya itu dengan potensi. Kita pasti sering mendengar istilah sumber daya, istilah potensi gitu ya. Sebenarnya yang membedakan antara dua konsep ini apa sih gitu. Nah, jadi sumber daya itu teman-teman, dia merupakan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Ya, jadi dia adalah bagian dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia gitu dan memiliki nilai ekonomi. Nah, sedangkan potensi, dia juga komponen dari ekosistem, dia juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun tidak memiliki nilai ekonomi. Ya, tidak memiliki nilai ekonomi ini artinya tidak ada pasar untuk menjual barang itu atau tidak cukup cost atau biaya untuk memproduksi, mengeksploitasi sumber daya itu. Jadi teman-teman pada prinsipnya sumber daya dan potensi itu dibedakan berdasarkan ketersediaan teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya itu dan ketersediaan pasar sebagai sumber permintaan. Nah, jadi kalau komoditas itu ya, sumber daya alam itu ada teknologi untuk mengambilnya, untuk memanfaatkannya, mengeksploitasinya, dan juga ada pasarnya, maka dia disebut dengan sumber daya. Tapi kalau salah satu nggak ada, misalnya nggak ada permintaan atau nggak ada teknologinya, maka dia hanya menjadi potensi. Sebagai contoh misalnya emas. Nah, emas itu kan hanya batu pada prinsipnya ya. Itu hanya batu yang sudah melalui proses kimiawi dan proses mineral menjadi emas gitu ya. Nah, emas ini akan dianggap sumber daya kalau kita punya alat, punya teknologi untuk mengambil emas ini dari alam. Dan ada orang yang membutuhkan emas ini, yang bersedia membeli emas ini. Itu namanya permintaan. Ya. Jadi ada teknologi dan ada permintaan, maka dia menjadi sumber daya. Tapi kalau emas ini, misalnya ada permintaannya, tetapi kita tidak mampu mengambilnya karena tidak punya teknologi, maka dia tidak menjadi sumber daya, dia hanya menjadi potensi. Makanya teman-teman sekalian kalau Anda lihat kerikil, ya, yang Anda pasti ada banyak kerikil di sekitar Anda, itu bisa jadi sumber daya, bisa jadi potensi gitu. Kenapa? Karena ketika dia diambil kan kita ada teknologi untuk ngambilnya. Apa? Enggak perlu ribet-ribet, itu kan cukup pakai skop selesai urusan gitu kan. Tetapi apakah ada permintaan? Nah, kalau enggak ada, maka dia potensi aja gitu loh. Tapi kalau ada permintaan, maka dia menjadi sumber daya. Kerikil dipakai buat bangunan misalnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi perbedaan antara sumber daya dan potensi itu terletak pada ketersediaan teknologi untuk mengeksploitasinya dan juga ketersediaan permintaan ya, atau orang yang bersedia membeli sumber daya itu. Nah, sekarang tugas Anda adalah coba Anda identifikasi apa saja sumber daya dan potensi yang ada di sekitar Anda sebanyak mungkin. Lalu kemudian dikirimkan ke grup chat WA pada hari ini juga gitu ya. Jadi identifikasi sumber daya apa saja yang masuk sumber daya, potensi apa saja yang ada di sekitar Anda. Itu pasti banyak sekali gitu ya. Dan tolong dikirimkan ke grup WA sekarang juga gitu ya. Ya selesai Anda tonton video inilah. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita bicara tentang perspektif pengelolaan sumber daya alam. Jadi di dunia ini ada dua perspektif utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama dikenal dengan perspektif Malthusian. Dia didasarkan pada teori Thomas Robert Malthus ya, yang pernah berbicara tentang population trap theory, ya, teori jebakan populasi, di mana Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan manusia
itu mengikuti deret ukur katanya. Sedangkan pertumbuhan sumber daya alam, pertumbuhan pangan itu mengikuti deret hitung. Deret hitung itu teman-teman dari 2 ke 4, 4 ke 6, 4 ke 8 itu deret hitung. Tapi kalau deret ukur, pertumbuhan manusia itu mengikuti deret ukur katanya, itu yang disebut dengan eksponensial ya. Dia seperti dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32 gitu. Dan seterusnya, 32 ke 64 dan seterusnya. Jadi pertumbuhan sumber daya alamnya itu sangat lambat. Dia tumbuh tapi jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan jumlah manusia. Akibatnya apa? Akibatnya sumber daya alam ini yang terbatas ini tidak akan mampu mendukung kebutuhan hidup manusia yang terus tumbuh itu. Itu kata Malthus. Nah, sehingga dalam konteks pengelolaan sumber daya alam harus sangat hati-hati. Tidak boleh dengan mudah mengizinkan sumber daya alam itu untuk dieksploitasi karena dia akan cepat habis. Ya, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu perspektif Malthusian namanya, dan sering juga ini disebut sebagai pandangan pesimis ya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua ada yang disebut dengan perspektif Ricardian. Ini pandangan yang eksploitatif. Dalam perspektif ini, sumber daya alam dipandang sebagai engine of growth, sebagai mesin pertumbuhan. Sebagai mesin pertumbuhan, maka sumber daya alam itu dia bisa mentransformasi sumber daya menjadi man-made capital, menjadi modal buatan manusia yang dengan adanya man-made capital ini akan menghasilkan produktivitas lebih tinggi di masa mendatang. Jadi dengan eksploitasi sumber daya alam sebanyak mungkin gitu ya, lalu dirubah menjadi man-made capital yang kemudian meningkatkan produktivitas manusia, maka tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Malthus, yaitu apa? Tidak terpenuhinya kebutuhan umat manusia karena sumber daya alam yang terbatas tadi itu gitu. Nah, jadi ini dua pendekatan yang sangat berbeda ya. Yang satu sangat pesimis sifatnya, yang satu sangat eksploitatif sifatnya. Dan terus terang yang dominan sekarang di seluruh dunia adalah pandangan Ricardian ini, pandangan yang eksploitatif ini, sehingga sumber daya alam itu selalu dieksploitasi dalam kadar yang kadang-kadang mengkhawatirkan gitu, dalam jumlah yang sangat banyak untuk dijadikan sebagai engine of growth. Oke teman-teman, sekarang kita bicarakan klasifikasi sumber daya. Secara umum ada dua ya klasifikasi sumber daya itu, yaitu satu sumber daya terbarukan atau renewable resources ya. Artinya sumber daya itu dia dapat diperbarui gitu. Kenapa dia dapat diperbarui? Karena pada prinsipnya sumber daya ini memiliki kemampuan untuk self regeneration. Dia mampu meregenerasi dirinya, baik secara biologis maupun kimiawi. Ya, contohnya apa? Ya tumbuh-tumbuhan misalnya ya, itu kan ketika kita pangkas pohon-pohon itu misalnya ya, nanti dia mampu beregenerasi gitu loh, kita bisa tanam kembali dan sebagainya gitu. Ikan misalnya ya, kan itu sumber daya juga, kita tangkap ikan itu kita makan gitu ya, nanti kan ada proses regenerasi, jadi ada anak-anaknya yang akan terus tumbuh gitu, sehingga dari dulu sampai sekarang jumlah ikan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, padahal jumlah pertumbuhan manusia sangat tinggi gitu ya. Jadi itu karena apa? Karena ada regenerasi. Jadi ini sumber daya yang terbarukan namanya ya. Jadi ada proses biologis maupun proses kimiawi yang membuat terjadi pembaruan itu sehingga sumber daya alamnya dapat diregenerasi, tidak habis dipakai gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sumber daya tidak terbarukan atau non-renewable resources. Jadi ini sumber daya yang sebenarnya dia bisa melakukan regenerasi diri, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Sangat lama ini bisa jutaan tahun, bahkan bisa ratusan juta tahun, bahkan miliaran tahun. Contohnya apa? Minyak bumi. Minyak ini kan terbentuk dari apa? Terbentuk dari fosil, teman-teman. Fosil itu apa? Fosil itu ya sisa-sisa hewan, tumbuhan, manusia di masa lalu gitu ya. Jutaan tahun lalu. Jadi manusia yang hidup jutaan tahun lalu, hewan-hewan yang hidup jutaan tahun lalu itu berubah menjadi fosil, dan fosil ini yang menjadi minyak kemudian, dan minyak ini yang tersimpan di perut bumi. Nah, sehingga karena dia membutuhkan waktu yang sangat lama, jutaan tahun, dan mustahil kita untuk bisa hidup jutaan tahun gitu kan, maka dia dimasukkan menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui ya, non renewable resources ya. Jadi sehingga ketika kita pakai dia akan habis gitu loh. Makanya kan cadangan minyak ini kan booming pasca Perang Dunia Kedua.
Setelah Perang Dunia Kedua, di banyak negara ditemukan minyak, dieksploitasi, itu yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia menjadi sangat masif. Sekarang dunia sudah mulai mengalami kelangkaan minyak gitu ya, karena udah habis diproduksi, dan untuk memproduksi minyak sebanyak itu lagi butuh jutaan tahun lagi gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan non-renewable resources. Termasuk di dalam sini adalah emas, permata, ya, berlian dan sebagainya. Itu juga akan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa terbentuk begitu. Makanya harganya juga mahal gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengukur ketersediaan sumber daya alam itu? Ya, bagaimana kita tahu bahwa di tempat kita tinggal, di negara kita, di wilayah kita, di daerah kita itu terdapat sumber daya alam. Nah, ada beberapa konsep pengukuran yang akan saya jelaskan sekarang. Nah, kita lihat dulu untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable resources. Ada beberapa konsep pengukuran yang kita pakai. Yang pertama adalah sumber daya hipotetikal namanya. Nah, jadi dengan pendekatan hipotetikal ini, pengukuran dilakukan dengan memperkirakan ketersediaan sumber daya berdasarkan pola laju pertumbuhan produksi dan cadangan terbukti. Jadi kan sudah ada produksi sebelumnya gitu ya. Nah, kita berdasarkan laju pertumbuhan ini, kita lihat polanya. Ya, berdasarkan pola itu kemudian dibandingkan dengan cadangan terbuktinya, kita bisa memperkirakan berapa jumlah sumber daya itu yang tersedia. Misalnya emas di Sumbawa sisa berapa sih? Nah, kita bisa melihatnya dengan melihat laju produksi di apa namanya yang pernah dilakukan oleh Newmont misalnya selama sekian puluh tahun ini. Lalu kemudian di-compare datanya dengan cadangan terbukti yang sudah ditemukan gitu ya. Maka kita bisa memperkirakan, oh ternyata Sumbawa masih memiliki sekian juta ton emas misalnya. Itu cara kita memperkirakan. Itu namanya sumber daya hipotetikal. Yang kedua ada namanya sumber daya spekulatif. Jadi pengukurannya dilakukan dengan memperkirakan ketersediaan sumber daya berdasarkan ciri-ciri geologis yang ditemukan. Jadi kita tidak melihat data produksi gitu ya, tetapi yang kita lihat adalah ciri-ciri geologis. Misalnya kita melihat gunung. Di gunung itu berdasarkan cek laboratorium, ternyata ciri-ciri geologisnya menunjukkan di sini ada mineral yang berharga dalam bentuk emas misalnya atau minyak dan sebagainya. Karena ketika ada emas, minyak, atau mineral-mineral lain di dalam bumi itu, pasti dia akan melepaskan zat-zat kimia yang membuat permukaan buminya itu memiliki ciri-ciri khusus gitu. Itu disebut dengan ciri-ciri geologis gitu ya. Sehingga para ahli geolog itu hanya dengan melihat permukaan bumi itu dia bisa memperkirakan di sini ada emas atau tidak. Setelah dibawa ke lab, sampelnya itu bisa disimpulkan berapa banyak emas yang kira-kira tersedia di lokasi itu. Itu namanya sumber daya yang spekulatif ya, mengukur secara spekulatif. Yang ketiga ada namanya cadangan kondisional atau conditional reserves ya. Jadi dalam konsep ini deposit sumber daya itu sudah diketahui ada, sudah dipastikan ada, ya sudah ditemukan, tetapi tidak ada teknologi ataupun tidak ada permintaan pasar yang memadai sehingga dia tidak dapat diekstraksi, tidak dapat dieksploitasi. Contohnya apa? Misalnya kita sudah menemukan minyak bumi, misalnya ini ya katakan aja di wilayah Sumbawa misalnya. Itu sudah dipastikan, sudah ditemukan, tetapi kita nggak tahu bagaimana caranya mengeksploitasi minyak bumi ini karena nggak punya teknologinya. Maka dia menjadi cadangan kondisional seperti potensi tadi itu ya. Makanya ini disebut dengan potensi ya, cadangan kondisional ya. Yang terakhir adalah cadangan terbukti, proven resources, yaitu sumber daya yang sudah diketahui, sudah dipastikan keberadaannya, dan kita memiliki teknologi untuk mengeksploitasinya, dan juga ada permintaan pasar di situ. Tinggal kita ambil aja. Nah ini yang namanya cadangan terbukti, seperti Dodorinti namanya ya. Itu kan ada emas di situ, tapi sampai sekarang belum dieksploitasi kan. Makanya dia statusnya adalah cadangan terbukti. Karena kita sudah mengetahui dan pasti di situ ada banyak emas ya. Kita punya teknologi untuk mengambilnya ya. Dan kita juga tahu ada pasar yang membutuhkan itu. Ada permintaan yang besar untuk itu gitu. Tetapi belum kita ambil. Nah makanya dia disebut dengan cadangan terbukti gitu ya. Oke. Itu untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Bagaimana dengan sumber daya alam yang terbarukan? Nah, ada beberapa konsep pengukuran juga yang terbarukan ini. Yang pertama, kita mengukur potensi maksimum dari sumber daya itu ya. Potensi maksimum itu didasarkan pada kemampuan biofisik alam tanpa mempertimbangkan kendala sosial ekonomi. Misalnya begini,
kita ingin memperkirakan berapa banyak sih beras yang bisa dihasilkan di bumi ini, berapa banyak beras yang dimiliki di bumi ini gitu. Kita bisa memperkirakannya dengan konsep potensi maksimum. Caranya gimana? Ya kita bisa ukur satu orang manusia itu bisa memproduksi berapa ton beras, katakan aja 10 ton beras yang bisa diproduksi manusia dalam 1 tahun, satu orang 1 tahun misalnya. Maka kalau seluruh umat manusia ini dipaksa untuk menanam padi misalnya gitu ya, masing-masing yang menghasilkan 1 ton setahun itu, maka ya jumlah populasi manusia di dunia ini dikalikan dengan 1 ton itu, maka dihasilkanlah jumlah maksimum beras yang bisa diadakan di dunia setiap tahun. Itu namanya potensi maksimum kan. Jadi menggunakan maksimum, meskipun nggak mungkin semua orang menanam padi gitu kan ya. Yang kedua ada namanya kapasitas lestari, sustainable yield. Nah, jadi konsep pengukuran ini sering disebut dengan konsep pengukuran berkelanjutan. Jadi pengukurannya dilakukan berdasarkan kemampuan sumber daya untuk memproduksi, untuk bereproduksi guna memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan sekaligus kebutuhan generasi mendatang. Nah, jadi di sini yang dilihat adalah kemampuan regenerasi dari sumber daya itu gitu loh. Ya. Jadi butuh waktu berapa lama sih sumber daya ini untuk bereproduksi ya, untuk beregenerasi gitu ya. Nah, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan manusia di masa kini dan kebutuhan manusia di masa mendatang. Itu disebut dengan sustainable yield. Kemudian yang ketiga ada namanya kapasitas penyerapan, absorptive capacity. Jadi ini sumber daya terbarukannya diukur berdasarkan kemampuan sumber daya alam itu untuk pulih kembali setelah dieksploitasi. Jadi kan setelah dieksploitasi rusak tuh, artinya terganggu sumbernya. Butuh berapa lama lagi dia untuk pulih kembali? Hutan misalnya ditebang ya. Butuh berapa lama hutan ini untuk ditebang lagi? Kan kita bisa mengukur ketersediaan sumber daya alamnya dengan memperkirakan itu. Misalnya awalnya jumlah luas hutannya adalah 1 juta hektar misalnya. Lalu kemudian diproduksi atau dieksploitasi sejumlah 100 atau 1000 hektar misalnya. Ya, maka kan dalam waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan itu jumlah hutan itu tersedia hanya 1 juta hektar dikurangi 1000 hektar tadi itu gitu. Ya kan? Nah, tapi 20 tahun mendatang jumlahnya akan kembali menjadi 1 juta hektar gitu karena kita mempertimbangkan absorptif kapasitinya, kapasitas penyerapannya atau kemampuan dia pulih kembali gitu loh. Ya. Nah, terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan kapasitas daya dukung lingkungan, carrying capacity. Ini sumber daya alam terbarukan itu diukur berdasarkan kapasitas daya dukung lingkungannya. Artinya kan di lingkungan itu ada kapasitas maksimumnya. Misalnya dalam sebuah kolam berukuran 2x2 misalnya ya. Di situ maksimal jumlah ikan yang ada di situ 100 biji misalnya, 100 ikan misalnya, 100 ekor ikan. Nah, jadi artinya kalau kapasitas maksimum atau kapasitas daya dukung lingkungannya adalah 100 ikan, maka tidak mungkin kan jumlah ikan lebih dari 100 di situ, maka kita bisa memperkirakan jumlah ikan di situ ya sekitar 100 itu gitu. Nah, jadi itulah beberapa konsep pengukuran sumber daya alam yang terbarukan ya. Kalau yang tidak terbarukan tadi ada 4, ini juga ada 4 gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian itu dulu untuk materi hari ini. Nanti kalau ada diskusi silahkan sampaikan di grup atau di komen ya. Nah, nanti selebihnya kita diskusi lebih lanjut di sana. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.